Sebanyak 12 orang yang mengaku mantan karyawan perusahaan spare part mobil UD Sentosa Sil Surabaya mendatangi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, untuk melaporkan Janhua Diana selaku pemilik perusahaan. Belasan eks-karyawan yang melapor tersebut rata-rata berusia 25-20 tahun. Mereka mengaku diminta menyerahkan ijazah asli sebagai jaminan saat diterima bekerja di perusahaan Janhua Diana itu. Namun, ketika resign, jika ingin ijazah tersebut kembali maka mereka harus membayar dengan tebusan jutaan rupiah. Para pelapor itu berencana melaporkan kasus tersebut secara bertahap. Seorang pelapor, Peter Evril Sitorus, menceritakan pengalamannya ketika bekerja di UD Sentosa Sil selama 3 minggu di bulan Desember 2024 lalu. Peter merasa peraturan yang ada di perusahaan tersebut terlalu memberatkan. Gaji yang diterima oleh para karyawan juga disebut masih di bawah upah minimum kota, UMK, Surabaya. Apalagi, ijazahnya juga ditahan karena alasan sebagai jaminan ketika awal diterima kerja. Peter pun memutuskan untuk keluar dari perusahaan dengan sengaja membuat dirinya dipecat, agar ijazahnya itu bisa kembali. Namun, usaha Peter itu sia-sia karena ijazahnya tersebut tetap tidak dikembalikan secara cuma-cuma oleh perusahaan. Saya sengaja membuat diri saya dipecat agar ijazah saya dikembalikan, namun ternyata tidak, ungkapnya, Kamis, 18 April 2025, dikutip dari Surya.co.id. Pelapor lain, Ananda Sasmita Putri Ageng, juga menceritakan pengalamannya saat diterima bekerja di UD Sentosa Sil sebagai admin. Awal masuk, dia dihadapkan dengan dua pilihan, yakni menyerahkan ijazah atau membayar uang jaminan sebesar 2 juta rupiah. Di antara dua pilihan tersebut, Putri terpaksa memilih menyerahkan ijazah SMA-nya demi mendapatkan pekerjaan. Putri pun bernasib sama dengan Peter, ketika resign, ijazahnya tidak dikembalikan oleh perusahaan karena tidak bisa menebusnya. Saat resign, saya sudah tahu, ijazah nggak akan dapat karena tidak sesuai persyaratan, bayar 2 juta rupiah. Jadi sudah tahu tidak minta, ujarnya. Karena hal tersebut, Putri kesulitan mencari pekerjaan baru. Putri mengungkapkan, setidaknya ada 31 mantan karyawan yang bernasib sama dengannya. Kami hanya minta ijazah kami meskipun hanya SMA SMK bisa kembali, ucapnya. Menanggapi soal polemik ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendesak polisi agar segera menindaklanjuti laporan puluhan karyawan tersebut. Mengenai hal ini, Kasih Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Ibtu Suroto, menyebut laporan pertama sudah ditindaklanjuti. Polisi memanggil sejumlah saksi untuk mendalami dugaan unsur penggelapan. Yang pertama sudah ditindaklanjuti, dan dipanggil saksi, ucapnya, Kamis, dikutip dari Surya.co.id. Suroto pun mengatakan, masukan wali kota telah diterima, tapi polisi tetap bekerja sesuai prosedur. Dia lantas menjelaskan proses hukum yang harus dilalui tidak bisa diantaranya adalah pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi, gelar perkara, dan baru kemudian penyidikan jika ditemukan unsur pidana. Prosesnya tidak bisa instan, tegasnya. Terkait pasal yang disangkakan, Suroto membenarkan dugaan penggelapan. Namun, hal itu juga masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, sebab terkini ada 12 laporan baru. Ikuti saja prosesnya, perkembangannya akan kami sampaikan, pungkasnya.